Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana B. Saya dari kelas BK 4D, NIM 210404500032. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama yaitu teori dan teknik pendekatan psikoanalisis. Yang kedua yaitu teori dan praktis pada pendekatan Adlerian. Yang ketiga yaitu teori dan teknik pendekatan eksistensial. Baiklah, yang pertama yaitu struktur kepribadian menurut Sigmund Freud. Ada 3. Yang pertama yaitu Id atau Das Ist. Id merupakan energi psikis yang naluri yang menekan manusia agar memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, menolak rasa sakit atau tidak nyaman. Yang kedua yaitu ego atau Das Ich. Ego berada di antara alam bawah sadar dan alam bawah sadar. Tugas ego memberi tempat pada fungsi mental utama, misalnya penalaran, penyelesaian masalah, dan pengembalian keputusan. Kemudian yang ketiga yaitu superego atau Das Über-Ich yang mengacu pada moralitas dalam kepribadian. Superego sama halnya dengan hati nurani yang mengenali baik dan buruk. Kemudian yang kedua yaitu teknik konseling pada pendekatan psikoanalisis. Yang pertama yaitu asosiasi bebas. Teknik yang ini memberikan kebebasan pada konseli untuk mengemukakan segenap perasaan dan pikirannya yang terlintas di benaknya, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Yang kedua yaitu analisis mimpi. Teknik di mana konseli mengemukakan segenap mimpi-mimpinya kepada konselor. Yang ketiga, analisis transferensi. Respon konseli kepada konselor merupakan bentuk pengalihan segenap pengalaman masalahnya. Yang keempat, menganalisis presentasi sikap dan tindakan konseli untuk menolak keberlangsungan tetapi akan mengungkapkan hal-hal yang menimbulkan kecemasan. Yang kelima yaitu interpretasi. Pada saat melakukan interpretasi, konselor membantu konseli memahami arti peristiwa dari masa lalu. Hakikat manusia dalam pandangan psikoanalisis. Pandangan mengenai sifat manusia aliran Freud yang dijelaskan atau Geral Corey bahwa sifatnya sudah ditentukan oleh kekuatan yang tidak rasional, motivasi, ketidaksadaran, dan dorongan biologis, serta insting. Sebagaimana aspek-aspek ini berubah tahap-tahap psikoanalisis. Kemudian materi selanjutnya yang kedua yaitu teori dan praktis pada pendekatan Adlerian. Yang pertama yaitu struktur kepribadian. Adlerian mengemukakan 2 sumber inferioritas, yaitu inferioritas fisik dan inferioritas psikologi. Yang pertama yaitu inferioritas fisik adalah rasa tidak lengkap oleh adanya kekurangan-kekurangan dalam tubuh. Yang kedua, inferioritas psikologis yaitu perasaan-perasaan inferioritas yang bersumber pada rasa tidak lengkap atau tidak sempurna. Kemudian yang kedua yaitu isi pokok teori pendekatan Adlerian. Yang pertama, manusia ada terbagi jadi 3. Yang pertama yaitu manusia tidak semata-mata bertujuan memuaskan dorongan-dorongan, tetapi secara jelas juga termotivasi untuk melaksanakan tanggung jawab. Yang kedua, tingkah laku individu ditentukan oleh lingkungan pembawaan dan individu itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu tingkah laku tidak ditentukan oleh kejadian yang di luar individu, memprevensi dan menginterpretasikan kejadian itu. Kemudian yang kedua, kepribadian. A. Perkembangan kepribadian dibagi menjadi 2, yaitu dasar kepribadian terbentuk pada usia 4-5 tahun pertama.
Pada awalnya, manusia dilahirkan dengan feeling of inference atau void, yang selanjutnya menjadi dorongan bagi perjuangan ke arah feeling of supervision atau FOS. Kemudian yang kedua, B. Individu sukar menyadari lifestyle-nya sendiri untuk menjelaskan biasa diperlukan orang lain. Kemudian teknik-teknik konseling Adler. Ada dua, yang pertama teknik komparatif, yang kedua teknik analisis mimpi. Yang pertama yaitu teknik komparatif. Teknik komparatif ini, konselor melakukan perbandingan dirinya dengan konselor. Kemudian yang kedua, teknik analisis mimpi. Menurut Adler, mimpi merupakan refleksi gambaran tujuan hidup klien. Nah, bagaimana sih pandangan tentang hakikat manusia? Adler menyatakan bahwa individual mulai membentuk sebuah pendekatan terhadap kehidupan dia pada tahun 6 tahun pertama dari kehidupannya. Fokus Adler adalah pada bagaimana persepsi orang-orang tentang masa lalu dan interpretasinya terhadap kejadian-kejadian awal akan terus mempengaruhinya. Materi ketiga yaitu teori dan teknik pendekatan eksistensial. Pengertian teori eksistensial dapat dijelaskan sebaik-baiknya sebagai pendirian filosofis yang mempengaruhi praktek terapi konselor. Dengan demikian, psikoterapi eksistensi bukan independen atau aliran terapi terpisah atau model yang didefinisi dengan teknik khusus. Selanjutnya, pokok-pokok teori konseling eksistensial. Yang pertama yaitu pandangan tentang sifat dasar manusia. Menurut Eko Parminto, para ahli dan praktisi memandang sebagai ciptaan yang sulit untuk dimengerti. Ada banyak. Yang pertama yaitu manusia tak bisa menghindari ketidakadaan atau kematian. Yang kedua, sendirian. Kemudian yang ketiga, tak berdaya atau tak bermakna. Kemudian yang keempat, rasa cemas dan rasa bersalah. Kemudian yang kelima, hakikat manusia. Kemudian yang keenam, pilihan. Yang ketujuh, kebebasan. Yang kedelapan, kecemasan dan perasaan bersalah. Yang kesembilan, keberadaan di dunia. Yang kesepuluh, dunia dengan. Yang kesebelas, dunia yang diinterpretasikan. Yang kedua-belas, kematian. Dan yang terakhir, berpindahan kesehatan psikologis. B. Sistem teori. Yang pertama yaitu perkembangan gangguan emosional. Yang kedua, mengalami pada saat sekarang, yaitu menyatakan bahwa manusia itu ada, memiliki kesadaran dan bertanggung jawab bagi keberadaannya sendiri. Yang ketiga, konsep kesehatan mental, mereka yang berbeda dalam seimbang dengan dirinya sendiri, dengan teman, dengan keluarga dan kolega, dengan lingkungan fisik dan dengan spiritualitasnya. Kemudian pembahasan terakhir yaitu pandangan Viktor Frankl tentang hakikat manusia. Pandangan eksistensi terhadap hakikat manusia ditangkap oleh ide bahwa signifikasi dari eksistensi kita tidak tetap, tetapi secara kontinu menciptakan ulang diri sendiri melalui proyek kita. Manusia adalah keadaan transisi, instan, muncul, terlihat, dan terjadi. Baiklah, itulah tadi 3 materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.